satu kalimat? Setahu dia bermaksud. Nah dia bermaksud apa? Karena antara gereja dan kehidupan setiap hari tidak ada beda. Amin. Satu saat orang tanya pendeta bilang begini, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang lupa maksud. Lebih sulit anak dan diam. Saya bilang lebih better peace and dong. Suruh ikut di sini. Dari kecil itu mesti ajar dalam gereja. Oke, jemaat. Orang tanya begini, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang lupa maksud. Dia bilang, khotbah yang baik itu tulis quote tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain bikin lain. Karena ada orang malah pikir lain, omong lain bikin hasilnya kelainan. Orang kelainan itu kan pikiran pilihan tempat, omong pilihan tempat, lakukan lain tempat. Jemaat. Itu sebenarnya tantangan kita begitu. Omong sebagus. Ingat bahwa tidak semua yang baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Maka kebenaran itu moral. Contoh, berdoa itu tutup mata, betul? Betul? Jadi apa semua yang tutup mata itu pasti berdoa? Tolong tahu. Pikirnya itu baik atau tidak? Jemaat. Di Bipolo ini biasa pasar mingguan atau harian? Apa? Dia pun tanpa pasar di mana? Di mana? Di OE? Di sini ada orang OE tak? Ya, tidak usah. Dia di pasar itu kesempatan dia beli baju merah, rok hijau, sandal kuning. Baju apa? Rok, sandal kuning. Nah sudah beli habis mau pakai pimana? Satu-satunya tempat untuk banyak orang bisa lihat adalah jadi kelihatan dia masuk gereja, padahal semua seduduk baru dia mulai pakai baju rok sendal di Maranatha ada yang begitu? Ada kok tidak? Ada. Itu ibu ada di sini. Jadi yang pikir itu sebenarnya itu apalagi ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Sama-sama. Sosialitas apa? Sosialitas itu kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Apa? Kenapa solidaritas penting? Karena Tuhan Yesus lebih duluan solider dengan kita. Hendaklah kamu berkasih-kasihan karena Tuhan lebih duluan mengasihi kamu. Amin. Amin. Solidaritas orang Kristen ini kadang-kadang bermasalah. Saya omong di mana-mana. Jemaat. Pernah pi OSAO? Pernah pi Kupang? Pernah belanja di Swalayan?
tahu? Pernah? Ke Alfamart pernah pi? Indomaret pernah pi? Pernah tawar barang di situ? Kenapa tidak mau tawar? Sudah harga. Pemilik Indomaret itu orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya, dia tidak pernah tawar. Tulis bilang 99.900, angkat 100.000 kasih. Dong kasih kembali gula satu, dia bilang, lu dapat saja. Tapi pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat sini. Itu nenek itu susah sekali. Mungkin pulang jual sayur dia sumat. Itu tawar kok tidak? Itu dia pun tawar, itu mengirikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek susenang, 3.000 ibu. Dia sengaja kayak, hah? 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000 kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau beta yang jual, beta bilang, bawa Farisa ibu-ibu. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal dia pu HP 2. Turun dari auto Avanza lagi. Ada iPhone 1, Nokia 1, ini Sam dengan Nokia 1 dalam tas. Rantai salib berat 2 kilo. Tapi tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Itu terlalu durhaka itu. Jemaat. Mulai besok tawar tabalik. Nenek, sayur berapa? 3.000. Bisa 3.000. Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Berapa? 1. Kemungkinan besar itu orang punya solidaritas sosial yang mantap. Pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makan puji. Atau yang ketiga gila mungkin. Oke, ikat pinggang pun nama. Pakailah baju sila, pakailah baju itu yang namanya keadilan. Paulus ingin mengatakan begini, kebenaran dan keadilan tidak boleh dipisahkan. Di mana kebenaran ada, di situ mesti ada. Di mana keadilan ada, mesti ada kebenaran. Dia seperti satu mata uang dengan 2 sisi yang Keadilan dibutuhkan untuk apa? Keadilan dibutuhkan